Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Sebelumnya sudah saya tugaskan untuk menghafalkan sudut-sudut istimewa pada trigonometri dan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Misalkan siku-siku di sini, misalkan di sininya A, B, C. Segitiga siku-siku ABC. Nah, misalkan di sini ada sudut alfa. Nah, tandanya seperti ini ya. Ini dibacanya alfa. Nah, kita jelaskan satu-satu dari sin dulu ya. Misalkan sin ini alfa ya, di sin alfa. Boleh juga sin C. Jadi boleh sin alfa, sin C juga boleh, sama aja ya. Nah, kita menggunakannya sin alfa. Nah, rumus sin alfa itu kan depan per miring. Nah, depan per miring. Kalau misalkan sin alfa, kalau sudutnya di sini, berarti depannya itu ke sini. Nah, ini berarti depannya. Saya singkat D. Nah, kalau miringnya kita lihat di sini kan siku-sikunya di sini. Nah, berarti sisi yang ini itu tegak lurus. Berarti yang miringnya yang ini. Nah, secara nggak langsung udah kelihatan ya, ini bentuknya kan miring nih. Nah, berarti sin alfa itu depan per miring. Seperti itu. Nah, untuk cos alfanya itu kan samping per miring. Saya singkat aja ya, sa mi. Sin alfa juga sama, depan per miring. Biasanya disingkat dengan d mi, depan per miring. Kalau cos alfanya sa mi. Nah, kita masih belajar sudut di sini ya. Sudut alfa. Kalau misalkan sudutnya di sini, misalkan ini orang ngadepnya ke sana, berarti sampingnya di sini. Nah, saya singkat sa. Nah, berarti sa mi. Ini untuk cos alfa. Untuk tan alfanya sama dengan depan per samping. Nah, berarti kalau untuk sudutnya di sini, depannya itu ke sini, miringnya itu yang di sini, sampingnya. Sudutnya sampingnya yang ini, miringnya nggak dipakai. Itu untuk tan alfa. Terus lanjutnya yaitu habis tan kotangan. Nah, ini disingkat ya, COT. Ini kotangan. Ada juga yang nulisnya cotan. Nah, cotan atau COT. Nah, kotangan alfa. Nah, kalau kotangan itu kebalikan dari tangan. Kalau tangan depan per samping, berarti kotangannya kebalikannya, samping per depan. Seperti itu. Habis kotangan, sekan. Disingkat SEC, sek. Alfa, sekan alfa sama dengan, kalau untuk sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos itu samping per miring, kalau sekan miring per samping. Nah, jangan sampai kebalik ya. Satu lagi yang terakhir, kosekan. Disingkat kosek alfa sama dengan, nah, yang belum apa nih, kosekan alfa, yaitu kebalikan dari sin. Kalau sin itu depan per miring, jadi kosekannya miring per depan. Nah, seperti itu. Nah, ini harus hafal ya, rumus-rumus perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Seperti itu. Contohnya misalkan di sini gambar segitiga lagi. Misalkan segitiga siku-sikunya seperti ini. Di sini siku-sikunya.
Misalkan di sini A, B, C. Nah, misalkan di sini sisinya 3, di sini 4. Coba tentukan yang A, misalkan di sini ya, misalkan alfanya di sini alfa, dan tentukan sin alfa, yang B nya cos alfa, yang C nya tan sebaliknya. Di sini yang C nya tan alfa. Nah, penyelesaiannya di sini ya. Maaf ini karena papan tulisnya terbatas. Jadi yang A dulu penyelesaiannya sin alfa. Sin alfa itu kan depan per miring. Nah, coba perhatikan di sini. Misalkan sudutnya di sini. Nah, kalau sudutnya di sini, berarti depannya itu kan di sini. Nah, ini depannya. Depan. D. Depannya itu kan 3. Tulis aja di sini. 3. Nah, coba dilihat. 3 depan per miring. Nah, miringnya berapa nih? Nah, miring kan yang ini ya. Ini yang miring. Nah, yang miringnya kan belum diketahui nih. Kira-kira gimana cara cari miringnya? Nah, kalau cara cari sisi miringnya itu pakai Pitagoras. Nah, caranya ingat nggak Pitagoras? Pitagoras itu berarti yang sisi tegak ini dikuadratkan. Berarti kita nyari sisi miring ya. Nih. Atau AB. Nah, cari AB-nya. Yaitu caranya gimana? Yaitu ini yang siku-siku ini sisi tegak 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kemudian diakarkan. Nah, kalau misalkan lupa Pitagoras, caranya dipelajarin lagi materinya ya. Nah, kita hitung nih. Akar 4 kuadrat berarti 4 dikali 4 16 ditambah 3 kuadrat 3 dikali 3 9. Berarti hasilnya 16 ditambah 9 akar 25. Akar 25 berapa? 5 kan? 5. Nah, ketemu kan? Berarti panjang AB-nya itu 5. Nah, di sini berarti AB-nya 5. Nah, seperti ini. Berarti bisa kita cari sin alfanya itu berarti 3 per miringnya per 5. Nah, seperti itu. Berarti sin alfanya 3 per 5. Yang B cos alfa. Nah, cos alfa itu berapa? Samping per miring. Sudutnya di sini. Berarti sampingnya yang ini ya, yang 4. Berarti 4 per miring. Yang miringnya sama 5. Berarti 4 per 5. Nah, seperti itu. Sekarang yang C. Tangan alfa. Kita lihat tangan alfa itu depan per samping. Sudutnya di sini, berarti depannya yang ini 3 per sampingnya berarti yang 4. Nah, berarti kita nggak usah bingung ya kalau misalkan segitiganya siku-sikunya di sini sama segitiga siku-sikunya di sini, kita ngeliat aja sudutnya di mana. Kalau sudutnya di sini, berarti ya depannya yang ini. Kalau misalkan sudutnya di sini, berarti depannya yang ini. Seperti itu. Tinggal ngikutin aja sudutnya di mana. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu.
nanti bisa dicatat dulu.